Halo. Adik-adik semua sudah siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Nah, kita mau bangkit berdiri dengan penuh sukacita, pakai gerakan semuanya, kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Karena semua yang ada di sekeliling kita, siapa yang menciptakan? Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini, menciptakan matahari yang memberikan kehangatan, menciptakan udara untuk kita bernafas. Semuanya karena Tuhan kita adalah Allah yang maha besar. Nah, kita mau menyanyikan pujian ini, Tuhan Raja Maha Besar. Saatnya kita mau duduk diam,
kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan menuntun hidup kita. Kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau sembah Dia lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan. Kita mau menaikkan penyembahan ini, kiranya Tuhan berkenan. Membuka setiap hati dan pikiran kami untuk menerima setiap firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, Kiki bersyukur hari ini adik-adik masih selalu setia untuk mengikuti Sekolah Minggu Online walaupun kita masih di onsite tuh 2 minggu sekali ya adik-adik. Nah, hari ini Kiki mau ajak adik-adik untuk kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup benar di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang udah terkenal banget, namanya adalah Yusuf. Nah adik-adik, Yusuf ini terkenal
orang yang setia di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar 2 poin dari Yusuf. Yang pertama itu integritas. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak integritas itu apa? Mungkin pernah dengar ya integritas. Nah, Cici mau kasih tahu bahwa integritas itu berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Jadi integritas itu bisa dibilang jujur. Nah, menurut bahasa Latin, integer yang berarti sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Wah, Cici bahasanya keberatan. Jadi kalau Cici rangkumin, integritas itu bisa dibilang dimanapun kita berada, ada yang lihat atau enggak, kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ceritanya kita mau ingat lagi Yusuf waktu itu. Yusuf itu dulu pernah diajakin sama istrinya Potifar untuk berbuat yang tidak baik, tapi Yusuf tetap mau melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun banyak kesempatan kita untuk berbuat jahat, tetapi kita harus tetap teguh, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik seringkali mungkin hidup kita ini kita nggak sadar gitu kalau Tuhan itu ternyata melihat kita dimanapun kita berada. Jadi ketika adik-adik sendiri, adik-adik juga harus sadar bahwa Tuhan itu melihat dan mencatat setiap perbuatan kita. Nah, adik-adik di dalam Amsal 15 ayat 3, firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, adik-adik ketika sendirian, adik-adik nggak boleh berbuat jahat. Ketika adik-adik ada kesempatan untuk mencuri misalkan di sekolah, nggak ada nih yang lihat, adik-adik nggak boleh mencuri, karena walaupun manusia tidak melihat, tapi Tuhan itu melihat. Nah, jadi poin yang pertama kita harus berintegritas. Nah, poin yang kedua, kita belajar dari Yusuf itu setia berbuat baik. Nah, adik-adik seringkali manusia itu tidak setia ya, benar ya. Nah, Yusuf itu kita tahu dia dijual di Mesir, terus Yusuf itu mengalami banyak penganiayaan, ia difitnah, terus dia dijual di Mesir, terus dia digoda sama istri Potifar yang tadi itu, dan banyak hal yang dirasakan oleh Yusuf. Dia dibenci saudara-saudaranya juga. Nah, tetapi ternyata Yusuf itu pada akhir ceritanya dia sebelum diangkat menjadi raja, dia mengampuni saudara-saudaranya walaupun saudaranya itu berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, adik-adik yang kita mau belajar hari ini, kita harus setia berbuat baik. Nah, setia itu bukan ketika kita senang aja adik-adik, tetapi ketika kita dibenci, ketika kita mengalami hal yang gak enak dalam hati kita mau tetap setia untuk berbuat baik. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan Matius 7 ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik nanam buah apel, numbuhnya buah apa? Buah apel ya adik-adik, benar ya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi ketika kita menabur kebaikan, maka kita akan menerima kebaikan juga. Karena Tuhan bilang apa yang ditabur, itu yang dituai. Jadi adik-adik, kita harus setia berbuat baik. Karena Tuhan memberikan upah bagi setiap kita yang setia kepada Tuhan. Nah, dari hati kita juga menentukan ketika hati kita benar, hati kita baik, maka perbuatan kita akan baik juga. Nah, adik-adik, ada satu ayat lagi kita membaca di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, adik-adik kita harus semangat berbuat baik. Nah, jadi ada 2 poin yang hari ini kita pelajari. Yang pertama itu integritas, dan yang kedua setia berbuat
berbuat baik. Nah, adik-adik, Cici punya satu video dan kita akan saksikan bersama-sama. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Sebelumnya kita mau baca ayat hafalan dulu yang diambil dari Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita baca sekali lagi Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini kita mau mewarnai. Nah, ini hasil mewarnai Cici. Nah, adik-adik nanti boleh di print gambarnya, atau adik-adik boleh warnain dari handphone juga nggak apa-apa. Nanti hasilnya boleh dikirim ke Cici Erni atau guru sekolah minggu yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online Sekolah Minggu 19 Maret. Ada Grace dari kelas Madya, Jaden dari kelas Pratama, Nadia dari kelas Tunas, Raylin dari kelas Pratama, Jordan dari kelas Pratama, Juan dari kelas Balita, Cheryl dari kelas Madya, Angelo dari kelas Madya, Aldi dari kelas Madya, dan Christian dari kelas Madya. Selamat ya adik-adik, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online Sekolah Minggu. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.